Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraeni dari kelas Manajemen A dengan NIM 2101126. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perpajakan. Nah, saya sudah mewawancarai 3 responden yang akan menanggapi seputar perpajakan. Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, yang pertama, responden yang pertama bernama Ibu Ika dengan jenis kelamin perempuan. Beliau bekerja sebagai buruh harian lepas, bekerja setiap hari, berangkat pagi, pulang zuhur. Mari kita simak pertanyaan apa saja yang diajukan untuk Ibu Ika. Nah, baik teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Ibu Ika yang akan menanggapi mengenai pajak bumi dan bangunan. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, saya akan mau bertanya mengenai pajak bumi dan bangunan. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya mau bertanya nih kepada Ibu. Menurut Ibu, pajak itu sendiri memberatkan atau tidak? Perasaan enggak sih. Kenapa tuh bisa tidak memberatkan gitu? Ataukah Ibu memang merasa mampu gitu membayar pajak? Atau merasa usaha yang Ibu jalani ini memang memadai? Bagaimana menurut Ibu? Ya buat bayar pajak sih insya Allah mampu. Oh, alhamdulillah, berarti ya rezekinya iya. selalu ada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, kenapa sih pajak itu bersifat memaksa? Tahu tuh ya. Kalau bagi Ibu sendiri, pajak itu sifatnya memaksa atau tidak? Kadang-kadang memaksa, Kadang-kadang kadang-kadang memaksa ketika enggak, ketika uangnya tidak ada ya. gitu ya. Heeh. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan masyarakat itu rendah dalam membayar pajak? Kenapa sih masyarakat kita itu suka susah gitu membayar pajak? Kalau nggak ada uangnya ya pasti susah. Kalau kebetulan uang ada, insya Allah gampang, cepat-cepat bayar. Oh iya, begitu. Mungkin kita berdoa saja semoga kita selalu dimudahkan agar kita dapat melaksanakan kewajiban kita dengan baik ya Ibu. Ya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu atas Ya waktunya. sama-sama. Nah, untuk responden yang kedua ini bernama Ibu Siti Hamidah. Beliau adalah seorang penjual ikan asin yang berjualan di rumah dan suaminya berjualan berkeliling. Mari kita simak videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Ibu Siti. Ibu Siti ini merupakan tetangga saya dan akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai perpajakan. Ibu, sebelumnya apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk diberikan beberapa pertanyaan? insya Allah siap. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya sistem pajak di Indonesia? Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dan ternyata memang pajak itu tidak hanya ada di Indonesia ya Ibu. Pajak itu ada di seluruh dunia. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? Mungkin salah satunya itu adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Bahkan ada yang tidak percaya dengan undang-undang perpajakan atau masih banyak yang tidak percaya kepada petugas. Bahkan Ibu Sri Mulyani pun mengatakan bahwa perpajakan di Indonesia itu masih rendah ya Bu ya.
bisa kita lihat dari rasio perpajakan yang mungkin ada beberapa orang yang belum mengerti mengenai pajak, ada juga yang tidak begitu percaya kepada petugas-petugasnya mungkin ya Bu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika warga tidak taat pajak? Tentunya mereka dapat terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, misalnya denda atau kenaikan dalam setor pajak. Ya, selain itu juga mungkin negara akan mengalami kerugian ya, soalnya pajak itu sendiri merupakan Kewajiban. ya, dan penghasilan bagi negara untuk membuat pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, mungkin itu beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh Ibu Siti. Ibu terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Nah, selanjutnya responden yang ketiga bernama Ibu Ode, alamat rumahnya itu daerah Cigombong. Beliau merupakan pemilik kebun teh, kebun cabai, sama kebun timun. Jadi beliau itu memiliki usaha dalam pertanian, dan alhamdulillah usaha pertanian yang beliau miliki ini cukup bagus. Ini saya sudah bersama responden yang ketiga, yaitu Ibu Ode. Kita akan bertanya 3 pertanyaan tentang perpajakan. Ibu, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya sistem pajak di Indonesia? Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang dipersifat memaksa. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ternyata pajak itu sudah tercantum ya dalam undang-undang. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya dan sudah berkewajiban untuk membayar pajak. Dan pajak itu sendiri tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di seluruh dunia. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? Yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak jawab. Mungkin salah satunya itu adalah ketika ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, bahkan ada yang tidak percaya dengan undang-undang perpajakan atau masih banyak yang tidak percaya kepada petugas. Ya, benar sekali Ibu. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pun mengatakan bahwa rasio perpajakan di Indonesia ini masih cukup rendah. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak percaya akan undang-undang pajak, tidak percaya terhadap petugas pajak, bahkan mereka enggan membayar pajak. Dan yang pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika warga tidak taat pajak? Apa yang terjadi jika warga tidak taat pajak? Jawabnya tentunya mereka dapat terkena sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, misalnya denda atau kenaikan dalam setor pajak. Ya, betul sekali. Bahkan negara pun akan mengalami kerugian karena salah satu sumber penerimaan pendapatan negara akan terhambat. Oke, cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan terhadap Ibu. Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Nah, teman-teman semua, kita sudah melihat tanggapan dari 3 responden mengenai perpajakan. Ternyata dari ketiga responden tersebut hampir semuanya sama ya. Mereka memang tidak merasa keberatan terhadap pajak. Lalu mereka juga tahu bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita bayar, yang harus kita tunaikan, dan sudah tertera juga dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak, maka kita akan diberikan sanksi, dan tentunya bagi negara itu pun akan menjadi kerugian ya, karena terhambatnya salah satu pemasukan bagi negara. Mungkin cukup sekian pemaparan pada video kali ini mengenai sesi tanya jawab kepada beberapa responden tentang perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.